Sang Taipan melemparkan cincin keluar dari mobil untuk memprotes pernikahan yang diatur oleh keluarganya. Tapi aku justru mengambil cincin itu. Aku segera berlari keluar untuk menghentikan mobilnya. Dia buru-buru keluar dan bertanya apakah aku terluka. Dan aku dengan baik hati memberitahunya bahwa cincinnya jatuh. Dia mengira aku sangat polos dan baik hati. Saat itu asistennya mengingatkannya bahwa ibu tirinya terus mendesaknya untuk pulang dan menikah. Dia menyadari bahwa ibu tirinya hanya ingin mengawasinya. Lalu dia bertanya apakah aku, si polos ini, bersedia menikah dengannya. Tapi aku tidak mengerti arti pernikahan. Ketika aku tahu dia akan memberiku banyak makanan enak, aku pun setuju dengan senang hati dan dia khawatir tentang keselamatanku. Kemudian dia memerintahkan asistennya untuk membawaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tak lama kemudian asistennya memberitahunya bahwa otakku pernah mengalami kebingungan. Usia mentalku sekarang hanya 6 tahun. Aku hanya bisa memulihkan ingatanku perlahan-lahan dengan istirahat. Tapi dia tidak tahu bahwa aku sebenarnya adalah putri seorang Taipan dan mantan tunanganku bersama kakakku telah bekerja sama mencuri warisanku. Setelah itu aku kehilangan ingatan dan dia sangat menyukai kepolosanku karena aku memancarkan aura murni dan sederhana. Ketika ibu tirinya mendengar hal ini, dia ingin mempersulitku untuk melemahkan posisi putranya dalam keluarga. Tapi aku dengan polos mengatakan bahwa ibu tirinya pasti orang jahat. Ini membuat ibu tirinya mengira aku sedang mengutuknya. Lalu dia pergi dengan marah dan dia, Taipan itu, percaya bahwa kepolosanku pasti akan membawa keberuntungan baginya. Dia memanjakanku setiap hari. Kemudian asistennya menelepon. Ia mengatakan bahwa seorang mitra bisnis tiba-tiba mencuri proyek 10 miliar mereka. Ini membuatnya sangat pusing. Tak lama kemudian, saat aku sendirian di rumah, ibu tirinya diam-diam membawaku pergi untuk membalas dendam padanya. Dia ingin membuatnya malu di pesta itu. Semua orang mengejeknya karena menikahi wanita bodoh. Meskipun dia seorang Taipan, yang membuatnya lebih buruk lagi adalah seorang pelayan melemparkan tulang di lantai di depanku. Namun detik berikutnya, aku mengambil tulang itu dan memberikannya kepada ibu tiri. Sebelum dia bereaksi, aku langsung duduk di atasnya. Saat itu dia tiba dan melihat semuanya. Dia sangat senang dengan kecerdikan istrinya. Tapi ibu tirinya menuduhku hampir menghancurkan pesta. Namun dia membalas dengan mengatakan bahwa selama aku bahagia, dia rela memberiku segalanya. Lalu aku pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Tetapi ibu tiri menemukanku lagi. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa selama aku memberitahunya segalanya tentang dirinya setiap hari, dia akan memberiku satu permen lollipop setiap hari. Tetapi aku justru menolaknya. Ini membuatnya sangat marah. Dan saat kami berdebat, aku tanpa sengaja tertidur. Ibu tiri itu segera memerintahkan para pelayan untuk membawaku kembali ke aula pesta. Saat itu mantan tunanganku melihatku. Dia menyadari bahwa aku adalah tunangannya yang hilang. Tiba-tiba aku membuka mata dan berdiri, lalu menampar tunangan berhati dingin itu. Ternyata kejadian itu baru saja memulihkan ingatanku.